Tim nasional Indonesia U17 asuhan Kurniawan Dwi Yulianto resmi dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Dunia U17 edisi berikutnya. Kegagalan ini sekaligus memutus momentum tim nasional Indonesia U17 yang 2 edisi sebelumnya selalu berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia U17. Lalu apa sebenarnya penyebab kegagalan tim nasional Indonesia U17 asuhan Kurniawan Dwi Yulianto menembus putaran final Piala Dunia U17? Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mulai dari momentum tim nasional Indonesia U17 selalu lolos ke putaran final Piala Dunia U17 sejak tahun 2023 yang lalu. Di mana pada edisi tahun 2023, tim nasional Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya meskipun hanya kelompok umur U17. Di mana ketika itu sejatinya tim nasional Indonesia dicanangkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 namun tidak jadi. Sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 pada edisi tersebut, tim nasional Indonesia dipastikan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia U17 tanpa melalui babak kualifikasi. Meskipun bermain di kandang sendiri, tim nasional Garuda Muda yang kala itu dilatih oleh Bima Sakti Tukiman tersingkir dari babak penyisihan dan hanya mampu meraih 1 poin. Pada edisi Piala Dunia U17 berikutnya yaitu pada tahun 2025, tim nasional Indonesia yang kali ini diasuh oleh Nova Arianto berhasil dan sangat sukses menuju Piala Dunia U17 2025 meskipun harus melalui babak kualifikasi. Tak tanggung-tanggung, Nova Arianto berhasil membuktikan buah dari persiapan matang yang ia lakukan bersama Garuda Muda. Nova berhasil mengantarkan Garuda Muda menjadi juara grup di fase kualifikasi dan lolos ke putaran final Piala Asia U17. Berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U17 sebagai juara grup di kualifikasi. Kegemilangan Nova Arianto bersama Garuda Muda tak berhenti sampai di situ. Catatan yang lebih mengesankan justru berhasil ditorehkan di fase grup putaran final Piala Asia U17 dengan berhasil menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan dan meraih 9 poin dan justru keluar sebagai juara grup, termasuk mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Keberhasilan tim nasional Indonesia U17 asuhan Nova Arianto menjuarai grup di babak penyisihan sekaligus memastikan mereka melangkah maju ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus mendapatkan 1 tiket melaju ke putaran final Piala Dunia U17 2025 yang lalu. Namun sayang, di putaran perempat final Piala Asia U17, tim nasional Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Utara dengan skor telak 6-0 dan membuat mereka tersingkir dari Piala Asia U17. Setelah tersingkir di fase perempat final Piala Asia U17 2025, Nova Arianto dan juga tim nasional Indonesia U17 langsung mematangkan persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Dan buah kematangan persiapan yang dilakukan oleh Nova Arianto dan juga tim nasional Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025, mereka berhasil meraih kemenangan perdana mereka sepanjang sejarah di putaran final Piala Dunia dengan mengalahkan Honduras dengan skor 3-1. Meskipun kemenangan itu tidak mampu membawa tim nasional Indonesia melewati babak penyisihan Piala Dunia, tetapi setidaknya Nova Arianto sudah mengukir sejarah bagi sepak bola Indonesia. Tanpa bermaksud membandingkan kesuksesan tim nasional Indonesia U17 era Nova Arianto dengan kegagalan tim nasional Indonesia U17 era Kurniawan Dwi Yulianto, tapi menurut Mimin perbedaan yang paling menonjol adalah dari segi persiapan.
di mana keraguan terhadap kapasitas Kurniawan sebagai peracik taktik tim nasional Indonesia U17 sebenarnya sudah terlihat pada ajang ASEAN Boys Championship 2026, di mana di kompetisi tersebut tim nasional Indonesia U17 bahkan tersingkir di babak penyisihan. Sekedar informasi, tim nasional Indonesia U17 era Kurniawan Dwi Yulianto dapat tiket lolos langsung ke putaran final Piala Asia U17 tanpa melalui babak kualifikasi karena di edisi sebelumnya tim nasional Indonesia U17 berhasil lolos hingga babak perempat final. Dengan kata lain, Novarianto berhasil mengantarkan tim nasional Indonesia U17 lolos ke putaran final Piala Asia U17 sebanyak 2 kali beruntun. Namun sayang, keuntungan itu gagal dimanfaatkan oleh seorang Kurniawan Dwi Yulianto karena gagal membawa tim nasional Indonesia U17 melewati babak penyisihan. Meskipun berhasil meraih kemenangan di partai perdana berhadapan dengan Tiongkok, namun di laga berikutnya 2 kali kekalahan harus ditelan tim nasional Indonesia U17, yaitu atas Qatar dan juga Jepang. Nah, menurut kalian football lovers, apakah perbedaan yang mencolok dari gaya melatih Novarianto dan juga Kurniawan Dwi Yulianto sehingga hasil yang didapat pun berbeda? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini.